pemirsa Sinpo TV. Senang sekali akhirnya Menyapa Malam hadir berbeda. Biasanya kami tampil di studio, tapi kali ini kami hadir di live event di pelataran dari Gedung Nusantara 2 dari DPR MPR RI Senayan Jakarta, yaitu special event pelantikan anggota baru dengan harapan baru dari anggota DPR, DPD, hingga MPR RI periode 2024-2029. Benar sekali Mahathir dan juga pemirsa, di mana untuk momen kali ini sangatlah spesial. Kita semua tahu bahwa sebanyak 580 orang anggota Dewan dilantik untuk hari ini. Dan tadi kita juga sempat berbincang dengan beberapa anggota Dewan yang memang menyebutkan untuk capaian-capaian yang sudah dilewati untuk periode 2019 hingga 2024. Dan nantinya untuk periode selanjutnya di 2024 hingga 2029 banyak sekali yang akan menjadi titik fokus utama nih Mahathir. Dan tentunya pemirsa, ini selengkapnya akan kita bahas dalam Menyapa Malam bersama saya Ayu Pratiwi. Dan saya Mahathir Muhammad. Inilah informasi selengkapnya Menyapa Malam. Masuk ke berita pertama, yaitu sebanyak 152 anggota DPD terpilih periode 2004-2009 secara resmi dilantik di Gedung Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta. Seluruh senator terpilih mengucap sumpah janji jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Pelantikan anggota DPD RI periode 2024 hingga 2029 ditetapkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung Kura-Kura Kompleks Parlemen Jakarta pada 1 Oktober 2024. Sebanyak 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah resmi dilantik. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115/P tahun 2024 tentang peresmian keanggotaan DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dalam hal yang sama, tampak seluruh senator terpilih mengucapkan sumpah janji jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Pengucapan sumpah janji anggota DPD RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029, saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia bersumpah, berjanji menurut agama saudara? Bersedia. Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lapal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atta Parama Wisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah
sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila yang berpedoman dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dilantik di gedung DPR Senayan, Jakarta. Terlihat mayoritas kursi anggota DPR RI periode 2024-2029 diisi dengan anggota wajah-wajah lama. Keterangan resmi KPU Republik Indonesia, sebanyak 580 anggota DPR resmi dilantik pada 1 Oktober 2024 di gedung DPR Senayan, Jakarta. Dari 580 anggota, terbagi sebanyak 370 anggota DPR yang dilantik merupakan wajah lama yang sebelumnya sudah pernah menjabat, yakni seperti Yasona Lauli, Ahmad Saroni, Prananda Suryapalo, hingga Edi Baskoro. Sementara 210 anggota DPR yang dilantik dari non-pertahanan duduk di kursi DPR diisi wajah baru dan juga beberapa artis. Mereka diantaranya Once Mekel, Uya Kuya, Melly Guslow, Ferrell Bramastya, hingga Denny Cagur. Diketahui dari 18 partai politik peserta pemilu 2024, KPU menetapkan 8 partai memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, Nasdem, dan juga PKS. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah, Ayu, ini ada momen menarik bahwa tadi Presiden Joko Widodo hadir bersama dengan Presiden Prabowo Subianto langsung masuk ke gedung kura-kura DPR MPR RI. Ini adalah momen yang sangat cukup menarik bahwa dari Presiden Joko Widodo mendampingi Presiden terpilih 2004-2029 Prabowo Subianto hadir dalam acara pelantikan anggota DPR RI 2004-2029. Momen akrab terlihat saat kedatangan Prabowo bersama dengan Jokowi berada di satu mobil kepresidenan berplat RI1 di Gedung Nusantara DPR MPR DPD RI. Momen kehangatan menjelang pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara DPR MPR DPD RI pada Selasa 1 Oktober 2024 terlihat spesial. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam momen tersebut. Prabowo terlihat datang bersama dengan Jokowi berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Jokowi nampak keluar dari sisi pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari sisi pintu sebelah kanan. Keduanya diketahui berangkat bersama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kesaktian Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Saat kedatangan di gedung DPR, keduanya kompak menggunakan jas serta peci hitam dan juga pin bendera merah putih tepat dipasang di sebelah dada bagian kiri. Jokowi dan Prabowo berjalan beriringan disambut langsung oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar menuju selasar Gedung Nusantara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan ini Mahathir yang sangat menarik di tahun ini bahwa di kursi DPR kita banyak sekali wajah-wajah baru dan sejumlah artis berhasil melanggang ke gedung parlemen untuk pertama kalinya setelah pemilihan umum 2024. Nama-nama besar dari dunia hiburan kini resmi menjabat sebagai wakil rakyat melalui pelantikan yang digelar Selasa 1 Oktober 2024. Beberapa dari mereka bahkan mengantongi janji ambisius selama kampanye. Daftar artis yang lolos ke legislatif itu tercantum dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 1206 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI dalam pemilu 2024 pada Minggu 25 Agustus 2024. Deretan artis tersebut tergolong dalam 580 anggota DPR terpilih dari 8 partai politik yang menjadi anggota lembaga legislatif periode 2024 hingga 2029. Adapun deretan artis yang dilantik menjadi anggota DPR, DPD maupun MPR RI, di antaranya Once Mekel dari fraksi PDI Perjuangan, Primus Yustisio dari Partai Amanat Nasional, Rahel Mariam dari Partai Gerindra, Tommy Kurniawan dari fraksi PKB, dan Ahmad Dhani dari Partai Gerindra. Adapun terdapat 22 nama artis yang mengikuti pelantikan DPR untuk periode 2024 hingga 2029. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Iya, Mahathir dan juga pemirsa, tadi ini momen yang sangat langka sekali, di mana untuk pelantikan tahun ini kita semua melihat ada wajah baru dan juga wajah lama. Tadi aku kebetulan ketemu dengan wajah lama, ada Nico Siahaan. Tadi Mahathir sempat ketemu dengan wajah baru gak? Ya, aku juga sempat ketemu dengan beberapa wajah baru, yaitu yang pertama tadi sempat melihat sekilas ya. Kalau biasanya ini terjadi di tempat-tempat yang lain kalau ketika teriak spontan, nah tadi di gedung DPD khusus ya, ketika kamera menyorot dari salah satu anggota DPD itu Komeng, banyak teriak-teriakan ternyata. Oke, dan tadi juga aku sempat lihat Mahathir ada sesuatu yang menarik sekali, ada Ultraman. Betul kan? Benar tadi sempat sekali. lihat kan? Jadi memang pemirsa untuk momen tahun ini dalam pelantikan untuk periode 2024-2029 ini banyak sekali hal-hal yang sangat menarik. Benar sekali. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi Gerindra, Usmi Dasko menyatakan siap jika dirinya kembali diberi amanah sebagai pimpinan DPR RI untuk periode 2024-2029. Pernyataan itu disampaikan Sumi Dasko usai melaksanakan pelantikan anggota DPR dan DPD RI periode 2004-2009 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Setelah menyampaikan hal tersebut, anggota DPR periode 2024-2029 fraksi Partai Gerindra Dasko kembali dipercaya untuk memimpin sebagai wakil ketua DPR. Keputusan tersebut diambil melalui sidang paripurna perdana DPR untuk menentukan pimpinan DPR dan fraksi di DPR untuk periode 2024-2029. Komposisi pimpinan DPR sudah ditetapkan dalam paripurna dengan dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani beserta para wakilnya yakni Dasko, Saan Mustopa, Adis Kadir, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Diharapkan kinerja DPR ke depan dapat lebih baik dengan fokus melakukan pengawasan terhadap pemerintah sekaligus melayani masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kita akan menghadirkan wawancara kami atau pertemuan kami dengan beberapa artis yang hadir mengikuti pelantikan dari DPR, MPR hingga DPR RI. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Beralih ke berita selanjutnya. Desi Ratnasari maju kembali menjadi anggota Dewan setelah menjabat selama 5 tahun pada periode 2019-2014 di Komisi 10. Dalam menjalankan periodenya mendatang, ia berharap dapat bekerja lebih baik dan dapat konsisten untuk menjalankan amanahnya. Harapannya ke depan gimana sih? Harapannya tentu Allah mudahkan bisa bekerja lebih baik, Allah mudahkan untuk bisa tetap konsisten menjalankan amanah, memberikan manfaat. Udah. Pemirsa, selebritis tanah air dari fraksi PAN, Uya Kuya terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Uya Kuya mengatakan usai resmi dilantik, dirinya akan siap menjadi anggota DPR yang vokal untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kalau lihat podcast saya, apa yang saya lakukan itu mungkin bisa lebih berani daripada anggota DPR yang ada. Dan tidak pernah ada sejarah podcast saya yang mengawal kasus hukum, ada oknum-oknum aparat, apapun saya take down. Komitmennya adalah masyarakat dan rakyat yang memilih saya. Insya Allah saya akan berdampak dan memberikan jawaban buat masyarakat yang memilih saya, tidak akan mengecewakan, insya Allah itu. Atalia Praratya, istri dari Ridwan Kamil, dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Anggota DPR terpilih Atalia berharap ditugaskan di Komisi 8 DPR. Ia menyampaikan itu ketika menghadiri acara pelantikan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 1 Oktober 2024. Atalia datang ke DPR didampingi oleh RK. Ia mengenakan pakaian bernuansa kuning dan hitam, sedangkan RK mengenakan jas. Dan untuk pakaian bernuansa kuning itu melambangkan partainya, yaitu Partai Golkar. Atalia melenggang ke Senayan usai meraih 234.065 suara dalam Pileg 2024 dan maju di Dapil Jawa Barat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Nah, Mahathir dan juga pemirsa, rasanya dalam momen pelantikan senang sekali ya apabila kita hadir didampingi oleh suami tercinta. Tentu saja tadi kita melihat bahwa RK setia mendampingi istrinya dalam momen pelantikan di gedung DPR RI ini. Benar sekali Ayu, bahwa tadi sempat didampingi langsung turun dari gedung Nusantara 2, didampingi oleh RK, bahkan dari Ridwan Kamil sendiri pun kami sempat bertanya dan juga bertemu langsung dengan Cagup nomor urut 1 DKI Jakarta ini, menyampaikan bahwa istrinya ini berharap nantinya akan ditempatkan di Komisi 8 khususnya di kebencanaan. Semoga memang harapannya dapat terwujud dan semoga dapat menjalankan amanah dengan baik. Iya, tentunya menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Iya, betul. Beralih ke berita selanjutnya, Edi Baskoro Yudhoyono dilantik menjadi anggota MPR RI pada Selasa pagi di Kompleks Parlemen DPR RI Jakarta. Edi Baskoro pun akan bersinergi dengan siapapun anggota DPR RI yang terpilih. Bahwa tibalah saatnya 5 tahun ke depan kita akan menjadi wakil rakyat yang akan terus memegang amanah kehidupan kemasyarakatan yang tentu kita berharap menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Kami berterima kasih pada para konstituen di tempat dimanapun berada, kepada para calon anggota DPR RI yang akan dilantik nanti, dan kami juga akan terus memberikan komitmen dan kepercayaan rakyat yang tinggi, berbuat, memperjuangkan, menjadi telinga, mendengarkan, dan memastikan agar harapan, aspirasi, dan program-program yang selalu diinginkan rakyat dapat benar-benar dirasakan. Tentu tidak mudah menjadi wakil rakyat, tentu tidak mudah dengan ekspektasi yang tinggi, masyarakat tentu menginginkan segala sesuatu datang dengan cepat, datang dengan instan. Tapi kami yakin dengan proses kebersamaan, dengan proses yang berkelanjutan, wakil rakyat dengan konsisten pun dapat melakukan hal-hal yang positif, memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, dan senantiasa berpihak pada rakyatnya.
Pemirsa, Arzetti Bilbina kembali dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Dapil Jatim 1 PKB ini di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Arzetti Bilbina akan fokus terhadap gizi dan nutrisi anak-anak. Baik pemirsa Simpo TV, tadi kita sudah melihat dan menyaksikan pelantikan anggota DPR RI dan juga DPD RI periode 2024-2029. Dan saat ini juga di samping saya sudah ada anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Mbak Arzetti. Ya Mbak Arzetti, apa kabar? Assalamualaikum, Masya Allah, Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Arzetti, ini tadi pelantikannya bagaimana, ini sudah dilantik, sudah resmi dilantik menjadi anggota DPR? Alhamdulillah baru aja berkat kemudahan, kelancaran yang Allah berikan. Baru saja teman-teman dari berbagai fraksi sudah secara resmi dilantik, sudah sah kalau menggunakan PIN. Cuman PIN-ku masih di ruangan, jadi nanti mau dipakai. Alhamdulillah. Ini berarti periode ketiga begitu ya? Oke, ini gimana nih rasanya menjadi terpilih lagi di periode ketiga? Akankah ada program yang akan dijalankan atau target yang akan dicapai? Masya Allah ya, kalau bicara mengenai sekarang amanah yang ketiga yang dipercaya kembali semakin berat karena semakin meluas tanggung jawabnya. Apalagi kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa diminta oleh Ketua Umum kami, Gus Muhaimin, untuk sekarang ini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa harus lebih ekstra berlari. Jadi kami tadi malam di baiat, dimintakan untuk sama-sama berjanji untuk lebih menjadi pelayan atau wakil dari dapil masing-masing, dengan kita terus memberikan kontribusi yang positif sehingga keberadaan dari Partai Kebangkitan Bangsa itu sangat ada dan nyata untuk masyarakat. Jadi Mbak Arzetti kan di periode ketiga ini akankah berada di komisi yang sama dengan fokus yang sama atau bagaimana? Ya, kalau itu pastinya kami kembali lagi adalah perintah ya Mbak, perintah partai. Dimanapun kami ditempatkan pastinya kami harus ready, siap, dan kami harus menyegerakan aspirasi-aspirasi dapil kami masing-masing dengan komisi yang sudah disiapkan oleh partai. Kalau dari periode sebelumnya ini adakah target yang belum dicapai gitu, seperti misalnya kesehatan? Pastinya ya, kalau bicara target di setiap penugasan dari DPR itu adalah mengawasi jalannya undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, membuat undang-undang dan juga membuat anggaran. Jadi memang setiap periode itu kita ditempatkan di komisi, pastinya kita akan terus menjalankan 3 tupoksi yang dimiliki oleh legislatif. Jadi apalagi dengan pemerintah yang saat ini kita mengapresiasi luar biasa karena beliau sudah sangat memikirkan jauh ke depan, bicara mengenai nutrisi, bicara mengenai gizi, bicara mengenai anak-anak emas, generasi emas Indonesia. Itu sudah sekarang ini dibuat ada Badan Gizi Nasional, di mana Badan Gizi Nasional itu fokus untuk mensosialisasikan, menginformasikan dan melengkapi kebutuhan-kebutuhan nutrisi bagi anak-anak generasi kita ke depan. Mbak, ini kita fokus mengenai gagal ginjal akut pada anak yang baru-baru ini sedang marak. Itu Komisi 9 atau Mbak nanti bagaimana gitu menyelesaikannya? Ya, pastinya kalau gagal ginjal akut kan kemarin kita juga sempat terjadi tsunami ketika anak-anak terkena penyakit tersebut yang ketika dicari hulu hilirnya adalah karena sirup gitu ya, obat sirup bagi anak-anak. Tapi kan itu kita juga nggak bisa mengatakan secara jernih bahwa itu adalah karena faktor obat sirup tadi. Tapi di sini kalau kita bicara gagal ginjal untuk anak, memang saat ini pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan sangat concern, fokus, dan juga bicara mengenai penyakit tidak menular pun juga saat sekarang boleh dikatakan 74% masyarakat kita mengalami itu, dan notabene kalau kita diamkan penyakit itu akan mematikan bagi masyarakat. Ini concern yang sangat peduli dilakukan oleh pemerintah. Thank you. Oke, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Arzetti Bilbina. Dan memang untuk saat ini situasi di DPR RI atau di Parlemen Senayan Jakarta ini sangat ramai karena usai pelantikan 782 anggota DPR RI dan DPD RI yang terdiri dari 580
anggota DPR RI dan juga 152 anggota DPD RI. Dan memang dari masing-masing anggota ini membawa sanak saudara atau keluarganya yang ikut menyaksikan dan antusias untuk menemani momen pelantikan periode anggota DPR RI dan anggota DPD RI periode 2024 dan juga 2029. Sekian pemirsa dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Ya pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan menghadirkan talk show kita, khususnya Ayu Pratiwi tadi ya, yang sudah ngobrol-ngobrol dan juga langsung berbincang dengan beberapa anggota DPR, DPD, dan MPR RI yang mampir ke Muni Studio dari Sinpo TV. Selengkapnya. Untuk itu tetaplah di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV Special Event. Kami hadir di pelantikan dari anggota DPR, DPD, MPR RI tahun dari 2024, 2029. Ya, Mahathir dan juga pemirsa, dalam momen yang spesial ini tadi juga saya sempat berbincang dengan salah satu anggota DPR yaitu Dev Laksono, di mana Dev menyampaikan bahwa dirinya akan terus mendukung program dari pemerintah, terutama program pemerintah yang nantinya akan terus bergulir, dan yang terdekat itu adalah program makan bergizi gratis, Mahathir. Baik. Dan bagaimana bincang-bincang dengan Dev Laksono, yaitu Ayu Pratiwi yang membawakan acara tersebut di Mini Studio di live event dari pelantikan DPR MPR RI. Ini dia cuplikan selengkapnya.
Halo pemirsa Sinpo TV, Anda menyaksikan live event spesial untuk pelantikan DPR, MPR, dan DPD Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Bersama saya Pratiwi dan saat ini saya sudah bersama Mas Dev Laksono. Yo. Oke Mas, ini kan berhubung pelantikan bukan pertama kali, betul? Benar. Berapa kali nih Mas? Alhamdulillah ini saya periode ketiga. Periode ketiga, wow luar biasa sekali ya. Dan rencananya nih Mas, nanti mau di komisi berapa? Ya belum tahu, kenapa kan kita kan mengikuti penugasan dari fraksi. Oke. Nanti fraksi kan sudah, apalagi kan saya yang sudah masuk ke periode ketiga, sudah dilihatlah kapasitas, kapabilitas dan juga pengalaman saya di mana sudah teridentifikasi. Oke. Nah, jadi biar fraksi menentukan untuk saya ditugaskan di mana, sebagai apa, yang jelas dimanapun saya berada, tujuan saya itu untuk mengawal semua kebijakan-kebijakan partai, memastikan program pembangunan pemerintah ini berjalan dengan baik, dan baik transisi ke pemerintahan baru dan juga berjalannya pemerintahan baru itu sesuai dengan kebutuhan kondisi rakyat. Baik, untuk hasil evaluasi dari komisi sebelumnya bagaimana Mas? Ya, saya sejak 2014 itu selalu di Komisi 1. Kita sudah mengalami beberapa pergantian menteri, di sejumlah pergantian panglima, kepala para staf, program-program juga banyak yang sudah bergulir, yang sudah selesai, ada yang baru, ada yang masih perlu perbaikan. Yang jelas masih ada ruang-ruang yang untuk perlu penyempurnaan, apalagi program-program pemerintah ke depannya seperti makan siang gratis, lalu juga ada food estate, reformasi di dalam tubuh TNI, permajaan alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit dan juga keluarganya, terus juga melakukan update akan beberapa hal, juga pembangunan digitalisasi Indonesia, pembangunan platform-platform streaming layanan publik, baik apakah itu TVRI, RRI, ataupun Antara. Ini semua sudah menjadi program-program pemerintah selama 10 tahun ini. Nah, insya Allah ke depannya akan terus menjadi lebih baik lagi untuk memperkuat pelayanan pada masyarakat dan juga menjaga kedaulatan Indonesia. Baik, lantas dari hasil evaluasi tadi yang sudah dijabarkan, yang lumayan cukup banyak tersebut, nantinya yang akan menjadi fokusnya apa Mas? Untuk ke depannya? Iya, kita lihat nanti setelah presiden baru dilantik, kan sudah ada kabinetnya, ada menterinya, sehingga kita bisa menyesuaikan visi misi presiden dengan kondisi, baik kondisi APBN dan juga kondisi masyarakat seperti apa. Oke, Mas, ini kan berhubung untuk tahun ini rada spesial ya. Kita melihat jumlah anggota yang dilantik sendiri juga sangat banyak. Bahkan bisa kita katakan bahwa pemain baru cukup banyak, Mas. Bahkan jumlahnya sendiri hampir 60%. Untuk Mas Dev sendiri ini tanggapannya seperti apa? Mengingat Mas kan sebagai pemain lama ibaratnya, karena kan bukan kali pertama. Gimana Mas melihat ini semua? Ya, yang pasti itu ketika saya baru dilantik 2014 saya bisa mengingat bahwa ya butuh sekitar 2-3 bulan lah untuk penyesuaian, pembelajaran, mengerti bahan, mengerti suasana dinamika baik komisi dan juga fraksi dan juga DPP ataupun juga dinamika di dalam pemerintahan. Yang pasti semuanya yang terpilih ini adalah pemegang mandat dari rakyat dan bertanggung jawab penuh untuk benar-benar melaksanakan amanat rakyat yang diwujudkan dalam bentuk APBN dan juga kebijakan pemerintah. Baik, karena kan di periode sebelumnya di 2019-2024, Mas kan terpilih di Komisi 1. Kemudian saat ini terpilih kembali. Sebetulnya untuk proses kampanye kemarin ada perbedaan nggak, Mas? Ya, setiap kali kampanye itu adalah tantangan yang berat, tantangan yang besar. Kita harus terus meyakinkan masyarakat mengapa mereka harus memilih kita, mengapa kita layak menjadi wakil mereka. Dan itu bukan pekerjaan mudah, apalagi kalau kita yang sudah incumbent, mereka baru selalu bertanya, selama ini sampean kasih apa buat saya, sampean buat apa untuk kita. Nah, itu yang terus kita yakinkan bahwa kita ini sanggup dan mampu menyuarakan aspirasi mereka. Oke, ini kan juga ketiga kalinya dan Mas juga beberapa kali di Komisi 1 ya Mas ya. Walaupun beberapa kali di Komisi 1, nantinya apabila Mas ditempatkan di komisi yang berbeda, tidak apa-apa? Tidak. Nah, di DPR ini kan kita harus bisa semuanya ya. Jadi kita menguasai berbagai macam isu, berbagai macam situasi. Tinggal kita bagaimana menyesuaikan dimanapun kita berada.
Oke, terus Mas mungkin ada harapan atau ucapan mungkin atau ada yang ingin disampaikan untuk para pemain-pemain baru yang saat ini baru saja pertama kali nih di kursi DPR ini? Ya, kepada seluruh rekan-rekan saya, para sahabat, saudara, keluarga saya semua yang baru saja dilantik hari ini, tanggal 1 Oktober 2024, saya ucapkan selamat bertugas, selamat mengabdi, selamat bekerja. Ingat bahwa kita di sini bukan untuk siapa-siapa, kita di sini adalah sepenuhnya untuk mensejahterakan, untuk bekerja, mengabdi, menyuarakan semua permasalahan yang ada di masyarakat untuk bisa kita selesaikan, menyambung lidah, menyelesaikan setiap kendala yang kita hadapin untuk bagaimana kita bisa terus memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih kuat, lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih sekali Mas Dev atas waktunya. Dan pemirsa Sinpo TV, tadi merupakan wawancara kita yang sangat spesial bersama Mas Dev Laksono yang ternyata sudah 3 kali ya Mas ya terpilih, dan tadi juga memberikan wejangan-wejangan kepada anggota DPR baru yang baru saja dilantik hari ini. Dan tentu saja tetap bersama kami karena nanti setelah ini masih ada wawancara bersama anggota dewan lainnya. Sampai jumpa. Nah, pemirsa dan juga Mahathir, ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Kita semua menunggu siapakah yang nantinya akan jadi pemimpin legislatif. Dan tadi juga saya sempat berbincang dengan Nico Siahaan yang merupakan salah satu anggota dewan dari fraksi PDI, maksud saya PDIP, yang menyebutkan bahwa PDIP mengusung Puan Maharani yang dicalonkan untuk menjadi ketua ataupun pemimpin legislatif. Selain itu juga dari Nico Siahaan ini membahas terkait pemilihan ketua DPR mengacu pada UU MD 3 dan rencana penetapan pemimpin yang nantinya akan dimulai pada malam hari ini, dan kita masih akan memberikan informasi terkait siapakah pemimpin dari DPR RI. Dan bagaimana selengkap bincang-bincang Ayu Pratiwi dengan Nico Siahaan, inilah cuplikan selengkapnya. Nah, ini yang menarik lagi Pak. Bapak kan ini, mohon maaf, dari fraksi PDI, betul? PDI Perjuangan. Oke, dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan kursi di DPR sebanyak kurang lebih ada 110 kursi, betul. Dan menurut Bapak gimana nih Pak? Saya mau menyinggung sedikit terkait jelang penetapan pimpinan parlemen nih Pak. Kira-kira dari PDI seperti apa Pak? Kalau dari PDI Perjuangan, kita sepakat ya, karena ada Undang-Undang MD 3 di sana, yang mengatur MPR hingga DPRD, itu ada pasal yang menyampaikan bahwa pemenang pemilu adalah akan diangkat sebagai ketua DPR. Itu juga dilakukan di tingkat 2 dan tingkat 1. Sudah dilakukan nih, kan pengangkatan kemarin di bulan Agustus dan September, baik tingkat 2 provinsi, kabupaten kota dan juga provinsi bulan September di berbagai daerah sudah dilaksanakan, dan mereka semua mengacu kepada Undang-Undang MD 3 yang lama, ya, yang sekarang maksudnya, bahwa pemenang pemilu di tempat masing-masing diangkat menjadi pimpinan, jadi ketua. Jadi kami juga sudah mengajukan nama buat PDI Perjuangan, nama yang muncul hanya satu nama, yaitu nama Puan Maharani, Ibu Puan Maharani. Itu yang akan kami ajukan, dan sekarang saat ini sedang berdiskusi dengan para pimpinan-pimpinan fraksi untuk lebih bicara masalah teknis pelaksanaan jam 7 nanti. Gitu, jadi sudah tidak bicara lagi mengenai wah ini, lebih banyak bicara mengenai prosesi pengangkatan nanti. Setiap partai yang 5 besar ya, itu nanti akan mengajukan nama masing-masing dari fraksinya masing-masing, dan kemudian nanti tinggal ditetapkan jam pada rapat paripurna nanti. Jam 7 nanti kita sama-sama menunggu ya Pak ya. Tapi untuk mekanismenya sendiri Pak, untuk pengusulan ini berarti nama Bu Puan ini sudah muncul itu karena memang sudah ada proses sebelumnya Pak, yang tadi di masing-masing daerah, atau seperti apa mekanismenya? Nama itu muncul dari fraksi masing-masing. Jadi fraksi secara musyawarah mufakat dan diskusi sudah memunculkan satu nama, dan kita mengikuti arahan fraksi, sama seperti fraksi yang lain juga. Nanti mungkin ada Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, dan juga memajukan satu nama, dan kemudian nama tersebut didiskusikan di rapat-rapat pimpinan, pimpinan partai maksudnya ya. Kemudian nanti akan segera diposisikan mungkin. Yang mungkin akan didiskusikan lebih kepada posisi wakil-wakil ketua tadi, apakah wakil-wakil ketua ini akan menempati, kan ada fungsi-fungsinya kan, ada fungsi korkom, ada politik, kesejahteraan, jadi tinggal menentukan posisi tersebut. Berarti sudah dipastikan dari fraksi PDIP Puan Maharani yang keluar lagi sebagai nama calonnya Pak ya. Oke, baik Pak, satu lagi yang terakhir, mungkin ada pesan, ucapan dan harapan untuk para anggota-anggota baru ini dari senior nih yang udah lama nih di gedung DPR, gimana nih Pak? Gunakan waktu
untuk mengerti betul aturan-aturan yang ada di DPR, ya, dengan teman-teman mempelajari aturan-aturan tersebut, kemudian aktif di dalam rapat-rapat komisi. Saya yakin dalam waktu singkat isu-isu yang menjadi isu yang berkembang selama ini di DPR kemudian disambung di komisi-komisi terkait itu bisa cepat nanti kita kerjakan sama-sama. Jadi harapan saya sih cuman hanya itu, mudah-mudahan dengan teman-teman ini aktif menggali apa yang perlu dibahas ya, isu-isu maupun undang-undangnya. Saya yakin sih baca undang-undang yang terkait komisinya deh, itu yang paling penting. Iya, betul. Ya, jadi begitu ditempatkan misalnya di Komisi 1 langsung cari undang-undang TNI, undang-undang intelijen, ada undang-undang penyiaran, banyak undang-undang yang terjadi di sana langsung dipelajari supaya begitu masuk wah langsung siap. Oke. Tapi biasanya proses untuk adaptasi berapa lama sih Pak? Bocorannya dulu Bapak berapa lama di 3 bulan pasti sudah nyambung. 3 bulan pasti sudah nyambung. Ya kan? Tergantung orangnya. Ya kan? Kalau 3 bulan harusnya karena isunya ada di sekitar. Ketika mengikuti kegiatan kampanye, berpolitik, pilpres, pasti sudah tahu lah. Ya kan? Isu-isu di masing-masing komisi. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Diko atas kesempatannya dan jawabannya. Sudah memberi jawaban nih. Kita sama-sama penasaran dari fraksi PDIP akan mengusungkan nama siapa dan sudah terjawab oleh Pak Diko. Dan baiklah pemirsa Sinpo TV, tadi adalah wawancara kita bersama Pak Diko. Dan tetap saksikan Sinpo TV karena setelah ini kita masih akan ada bincang dengan Dewan Perwakilan lainnya. Sampai jumpa. Dan pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik terkait perbincangan bersama Herman Hairon, tentunya seorang anggota DPR RI yang tadi dilantik Mahathir. Dan selengkapnya cuplikannya akan hadir sesaat lagi. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan
yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih bersama kami dalam Menyapa Malam pemirsa terkait perbincangan bersama Herman Heron tadi. Tadi Herman menyebutkan bahwa dia juga mengingatkan untuk anggota DPR yang baru saja terpilih untuk tetap berfokus pada kepentingan rakyat. Selain itu juga dia menyampaikan hasil evaluasi masalah lapangan kerja yang ada di komisi sebelumnya, juga mendukung penuh program yang akan dilangsungkan oleh Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Selain itu juga nantinya Herman Heron akan membahas dan juga sudah membahas dengan Ayu yang akan fokus ke depannya yaitu untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Bagaimana perbincangan Ayu Pratiwi, host kita kali ini di special event dengan Herman Heron, anggota DPR yang terpilih di tahun 2004-2009. Ini lihat cuplikan selengkapnya. Halo pemirsa Sinpo TV, Anda menyaksikan live event pelantikan MPR, DPR, dan DPD RI. Bersama saya Ayu Pratiwi dan saat ini saya sudah bersama dengan Kang Herman Heron ya Kang ya, betul? Ya. Oke, Kang, ini bisa digambarkan nggak Kang saat ini kan kembali terpilih nih Kang, gimana? Dan ini bukan yang pertama kali ya? Seperti apa Kang? Ya, ini alhamdulillah ini adalah pengucapan sumpah dan janji yang keempat kali. Dan saya merasa bahwa memang banyak hal yang harus kita teruskan, tuntaskan, dan tentu ini sesuai dengan harapan aspirasi masyarakat yang selama ini baik yang saya wakili secara langsung dalam pemilihan karena ada daerah pemilihan maupun masyarakat seluruh Indonesia. Karena sebagai anggota DPR juga tentu menjadi anggota DPR-nya seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam fungsi-fungsi tugasnya ini banyak sekali yang tentu harus terus didalami dan terus bisa menjawab apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat. Oke, terkait dengan proses kampanye nih Kang, ada perbedaan nggak dari periode sebelumnya di 2019, 2024 dan saat ini 2024, 2029 ada perbedaan nggak masa kampanye kemarin? Bagi saya intinya sebetulnya sama ya, karena pertama masyarakat itu kan tergantung juga sentuhan dan kiprah kita. Sejauh mana amanah itu dijalankan dengan baik. Sejauh mana kita juga memberikan kontribusi, ada sesuatu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Selama kita menjadi anggota DPR, tentu saya juga terus turun ke dapil. Bukan hanya memanfaatkan reses, tetapi juga memanfaatkan momentum-momentum hari-hari besar agama, hari-hari besar nasional, dan bahkan pada kesempatan-kesempatan tertentu meskipun di luar jadwal reses, saya turun ke daerah pemilihan. Bahkan kalau ada kesempatan waktu yang mengundang hajatan, pernikahan, sunatan, juga kami menghadirinya. Nah ini yang kemudian sebetulnya menjadi suara gitu ya, dibanding memang dengan yang tiba-tiba pada saatnya kita hadir di daerah pemilihan, kita kemudian harus mengeluarkan biaya yang besar karena ya tidak ada historical, tidak ada perjalanan gitu. Namun memang karena sequence time ya, ini masalah waktu saja, ada pemilihan kepala desa misalkan, kemudian ada pemilihan pimpinan daerah, kan ada tahun 2018, 2020. Ini berimbas sebetulnya, berimbas terhadap pemilu. Akhirnya pemilu disamaratakan seperti apa yang terjadi dalam pilkades, pilkada, sehingga juga kemudian ya orang menilai bahwa pragmatismenya semakin kuat. Menurut saya sih biasa saja. Masyarakat tergantung bagaimana pendekatan dan sentuhan kita. Oke, lantas untuk saat ini nantinya rencananya akan masuk komisi berapa nih Kang? Nah, kalau saya selalu turun di masyarakat, baik sekali lagi di daerah pemilihan maupun di seluruh wilayah Indonesia, hal yang tentu menjadi aspirasi terbesar masyarakat itu adalah pertama kesempatan untuk mendapatkan pendapatan atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, gitu ya.
Jadi ini sangat terkait dengan pendapatan. Selama bahwa masyarakat itu ada pekerjaannya, ada pendapatannya, tentu aspirasinya ke hal-hal lain. Misalkan kepada persoalan infrastruktur, jalan yang rusak, kemudian aksesibilitas, lingkungan yang belum memenuhi standar lingkungan. Itu yang peningkatan harapan keinginannya apabila ya faktor utama ekonominya sudah terpenuhi. Tetapi mayoritas masyarakat selalu kalau kami datang ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke kabupaten-kabupaten, yang ditanya adalah bagaimana peluang pekerjaan. Sehingga anak-anak bangsa yang saat ini kita masuk dalam keuntungan bonus demografi, sejatinya adalah berimbang dengan terbukanya peluang pekerjaan, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, saya masih tertarik untuk bisa mendalami dan berkiprah menjalankan amanah rakyat di bidang ekonomi. Berarti bisa kita katakan di bidang yang sebelumnya, ya Kang ya? Ya, mirip-mirip lah gitu. Mirip-mirip. Tetapi ini kan kita melihat portofolio kementerian apa yang akan nanti ditetapkan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo tentu ada pilihan-pilihan nanti untuk menetapkan berapa portofolio kementerian, dan setelah itu tentu DPR akan menetapkan kemitraan atas portofolio kementerian itu. Nah, apakah nanti tetap 11 komisi, ataukah menjadi 12 komisi, atau bahkan menjadi 13 komisi, tentu itu sangat tergantung kepada jumlah portofolio dan kelompok portofolio yang akan nanti dikelompokkan dalam masing-masing kemitraan di kementerian. Di DPR maksud saya. Jadi nanti kelompok portofolio di pemerintahan dikelompokkan di masing-masing komisi DPR. Nah, kalau melihat bahwa nanti misalkan Badan Usaha Milik Negara dan bidang ekonomi dikelompokkan di komisi 12, misalkan di kelompok baru, ya tentu saya akan memilih komisi 12 misalkan. Tapi kalau kemudian bahwa ekonomi dan korporasi misalkan dikelompokkan di 11, ya 11. Artinya bahwa saya lebih menuju kepada esensi di mana sesungguhnya kiprah saya ini bisa lebih efektif, bisa lebih bermanfaat bagi rakyat. Baik, lantas Pak, kalau kita berbicara dari periode sebelumnya, Bapak kan juga menjabat di periode 2019-2024 di komisi yang sebelumnya juga. Mungkin ada evaluasi nggak Pak yang bisa Bapak garis bawahi dari hasil kinerja yang sudah dilakukan selama kurang lebih 5 tahun tersebut Pak? Saya kira kalau melihat dari penajaman, dari kapasitas dan kemampuan DPR terhadap masyarakat ada peningkatan. Ada peningkatan. Pertama dari pendekatan legislasi. Dari pendekatan legislasi, menurut saya setiap usulan atau setiap keinginan masyarakat atas perundang-undangan yang ini mendorong ataupun mendukung terhadap eksistensi masyarakat, ini selalu diperjuangkan. Memang ada sedikit perbedaan antar berbagai masyarakat yang atas perundang-undangan, ini berbeda cara pandang, cara pendapat. Ini yang menurut saya harus diselaraskan nanti ke depan. Bagaimana sosialisasi atau diseminasi yang lebih bermakna ini kepada masyarakat lebih ditingkatkan. Menyusun undang-undang tentu kita harus juga berpikir bahwa pengguna undang-undang itu adalah rakyat, masyarakat. Sehingga ke depan sosialisasinya harus ditambah volumenya. Yang kedua dari sisi anggaran. Nah, anggaran yang pro rakyat menurut saya juga harus ditingkatkan. Kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, yang ini menyentuh terhadap masyarakat secara langsung, ini sangat penting. Petani butuh pupuk, ya pupuknya harus ditingkatkan. Nelayan butuh BBM bersubsidi, harus ada afirmatif kuota untuk para nelayan. Kemudian para pedagang butuh kepastian harga, harus ada mekanisme dan tata cara penetapan harga sehingga betul-betul sistem jual dan beli di pasar ini juga stabil pada tingkat harga yang ini menjadi kegiatan rutin dengan stabilitas harga yang lebih terjamin gitu ya. Kemudian pada kepastian hukum juga ini harus betul-betul ditunjang oleh legislasi yang memberikan kepastian hukum kepada sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Jangan sampai ada celah yang abu-abu yang pada akhirnya pada sisi peraturan perundang-undangan tidak menunjang terhadap
rasa keadilan misalkan. Ya, betul. Pemerataan juga harus kita lakukan ke depan. Artinya bahwa ini sebuah proses gitu ya. 5 tahun adalah sebuah proses transisi dari periode sebelumnya ke periode yang berikutnya. Mudah-mudahan ini akan menambah kekuatan, akan nambah kemampuan para anggota DPR, baik yang terpilih kembali ataupun yang newcomers yang baru datang, untuk bisa menajamkan sesungguhnya ada hal yang paling penting dari amanah yang kita lakukan adalah untuk rakyat. Rakyat, betul sekali Bapak. Dan jika kita melihat tadi kan dari hasil evaluasinya ada beberapa runtutan ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri ke depannya apa Pak yang seharusnya lebih difokuskan? Pertama, kita harus banyak mendengar. DPR itu jangan terlalu banyak bicara, harus banyak mendengar. Betul. Karena apa? Dengan cara mendengar, kita tahu apa harapan dan keinginan masyarakat. Dari kita mendengar, kita manfaatkan tugas pokok fungsi kita. Agar betul-betul apa yang kita dengar, kita rasakan, kita tahu, kita lihat di masyarakat, betul-betul ini bisa menjadikan bahan kerja-kerja politik kami, politik kita sebagai anggota DPR. Itulah yang kemudian sejatinya sebagai anggota DPR, wakilnya rakyat, bisa menjadi solusi bagi rakyat. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan penajaman terhadap situasi masyarakat, dan satu hal menurut saya, tantangan ke depan akan lebih kompleks, tantangan ke depan akan lebih besar, lebih berat, konsumsi semakin tinggi, produksi juga terdistorsi oleh berbagai aspek masalah, perubahan iklim, kemudian produktivitas yang sulit meningkat secara drastis gitu ya. Ini tantangan-tantangan besar ke depan. Dan ingat, Indonesia sebagai negara archipelago state, sebagai negara kepulauan, negara laut, 2/3 kawasannya laut, ini belum digali potensi ini secara optimal. Maka itu potensi ekonomi ke depan juga harus menyentuh terhadap sumber daya yang belum tersentuh. Jangan kerjanya kita menggali gunung terus. Jangan kerjanya kita merusak lingkungan hidup terus. Tetapi bagaimana ke depan justru sentuh 2/3 kawasan kita yang saat ini dianggap belum maksimal, seperti laut, perairan, dasar laut bahkan, kemudian potensi-potensi sumber daya air dan laut lainnya, ini yang harus kemudian digali dengan kajian yang tepat, dengan batasan-batasan studi lingkungan yang lebih pasti, ya tentu bisa dieksploitasi menjadi potensi-potensi pendapatan ke depan. Satu hal yang menurut saya ke depan harus dikawal penuh, yaitu programnya Pak Prabowo Subianto yang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, yaitu makan bergizi gratis bagi masyarakat yang akan tersebar di seluruh Indonesia dan akan menyentuh 98 juta masyarakat, 92,8 juta masyarakat. Ini harus ditunjang oleh seluruh pihak. Karena apa? Ini akan memberikan manfaat besar. Bukan hanya manfaatnya terhadap peningkatan gizi masyarakat ke depan, gizi anak-anak bangsa ke depan, tetapi juga ini akan menjadi stimulus, akan menjadi penggerak ekonomi baru di daerah, gitu ya. Termasuk tadi sektor pangannya akan bergerak, sektor usaha kecil menengahnya akan bergerak, koperasinya nanti bisa bergerak. Karena apa? Ada stimulus anggaran yang akan terwujudkan di dalam program makan bergizi gratis. Nah, kalau ini dimix dengan potensi sumber daya alam yang lainnya tetap digali, dengan kita juga berwawasan terhadap lingkungan hidup, dan pada sisi lain stimulus program yang nanti setelah tanggal 20 Oktober tentu Pak Prabowo Subianto akan menjadi Presiden Republik Indonesia, ya ini yang harus didukung bersama gitu, dan dijadikan sebagai potensi ekonomi baru masyarakat. Dan ini akan menjadi prioritas ke depannya ya Pak ya. Nah, menurut saya ini penting karena tidak akan terpisahkan kerja-kerja politik anggota DPR dengan program-program di pemerintahan. Iya, betul sekali. Ya, sepanjang bahwa program ini baik untuk rakyat, untuk bangsa dan negara, kita wajib untuk mendukungnya. Betul. Pak, ini yang paling menarik satu hal lagi nih Pak.
saat ini kan untuk pelantikan tahun ini nih Pak, yang saat ini kita datangin ini kan jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan sebelumnya. Dan Bapak nih kita katakan Bapak sebagai tuan rumah lama lah ya Pak ya, melihat bahwa pada tahun ini pelantikan ini banyak sekali pendatang baru Pak, dan ini angkanya juga hampir menginjak 60% ya Pak ya. Gimana Pak tanggapannya untuk ini Pak? Ya itulah demokrasi. Demokrasi bisa datang dan pergi. Demokrasi tergantung kepada suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sepanjang rakyat memilih, ya orang akan terpilih kembali. Tapi kalau rakyat sudah berpaling memilih yang lain, ya tentu akan ada newcomers, akan ada pendatang baru. Kita bisa menyaksikan hari ini, saya kira pelantikan lebih ramai dari biasanya. Iya, betul sekali Bapak. Karena banyak anggota baru membawa pasukannya gitu. Sehingga kita terasakan betul keramaian ini. Dan inilah pesta demokrasi. Ujungnya pesta demokrasi ketika seseorang sudah terpilih, kemudian telah ditetapkan dan sudah dinyatakan hari ini resmi menjadi anggota DPR RI. Dan inilah hasil dari pesta demokrasi, tentu pestanya rakyat, karena demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Betul sekali. Mungkin Pak ada ucapan ataupun harapan, ya mungkin ada nasihat untuk para pendatang baru nih, pemain-pemain baru mungkin Pak? Ya, saya juga tidak merasa sempurna, saya juga tidak merasa menjadi guru kepada yang baru, tetapi sharing lah ya, sharing pengalaman bahwa idealisme itu penting. Bahwa ketika kita berada dalam sebuah lembaga yang ini sangat penting bagi sendi-sendi berbangsa dan bernegara. DPR itu memutuskan berbagai kepentingan negara, memutuskan berbagai kebijakan negara, baik dari sisi anggaran, dari sisi peraturan, bahkan dari sisi pengawasan. Semuanya ditetapkan, ditentukan di DPR ini, di gedung DPR. Anggaran berapapun yang ini menjadi anggaran kementerian dan lembaga ditetapkan di DPR. Apapun yang menjadi anggaran di pemerintah daerah, transfer daerah ditetapkan di DPR. Tentu juga turunannya, kalau provinsi ada DPRD provinsi, kalau kabupaten kota ada DPRD kabupaten kota. Artinya bahwa ini harus dibingkai oleh idealisme. Selama kita memiliki jiwa, hati, pikiran yang ini dilandasi oleh idealisme kita, di mana kita sadar bahwa sebagai wakil rakyat adalah sejatinya wakil rakyat, ya tentu para anggota ini ya perjuangkanlah aspirasi rakyat, perjuangkanlah harapan rakyat, perjuangkanlah masalah-masalah yang selama ini menjadi persoalan atau menjadi masalah di masyarakat. Nah, selama ini bisa dilakukan, insya Allah bagi yang pendatang baru baru satu periode bisa 4-5 periode barangkali. Amin ya, ini langsung wejangan. Seperti saya ya sampai saat ini, ya saya melakukan seperti apa yang saya lakukan di periode pertama saya. Saya juga melakukan seperti apa yang di periode kedua saya. Tentu dengan melakukan evaluasi dan perbaikan. Oke, baik, luar biasa sekali itu mungkin pesan-pesannya untuk pendatang-pendatang baru ya Kang ya. Terima kasih untuk waktunya Kang. Terima kasih sekali untuk bincang spesialnya. Dan pemirsa Sinpo TV tadi merupakan bincang spesial kita tepat dalam pelantikan DPR, MPR, DPD RI untuk periode 2024-2029 dengan Kang Herman. Ya, Ayu Pratiwi, dengan proses pelantikan DPR, MPR hingga DPD RI ini yang sudah berlangsung dari pagi hari tadi. Kalau sedikit review rundown ya, tadi pagi memang sudah dimulai pada pukul kurang lebih 9.30 Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo bersama juga dengan Presiden terpilih 2024-2029 itu Prabowo Subianto sudah hadir di gedung DPR MPR RI di Senayan Jakarta berdampingan. Banyak juga momen-momen menarik yang memang kita saksikan bersama-sama, bertemu dengan wajah-wajah baru, ada momen-momen yang menarik dan lucu pastinya. Dan kita harapkan dengan pelantikan ini nantinya ke depannya khususnya untuk DPR, DPD, dan MPR RI ini dapat terus mendengarkan aspirasi, harapan, suara rakyat untuk nantinya membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Iya, tentu dengan jumlah yang cukup besar, Mahathir, juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita semua berharap nantinya para anggota perwakilan rakyat ini bisa menyerukan seluruh aspirasi rakyat dengan lapang, tentunya sebagai fungsi bahwa anggota Dewan ini menjadi
pemotor ataupun pembicara untuk rakyat kepada pemerintah. Benar sekali. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di special event Menyapa Malam dengan pelantikan dari anggota DPR, DPD, dan MPR RI. Special event. Saksikan terus Menyapa Malam yang hadir setiap hari jam 8 malam. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Mahathir Mohamad dan rekan saya Ayu Pratiwi. Sampai bertemu dan selamat malam. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.